Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Rajaku ya Karim, ihdina ilal haq wa ila thoriqil mustaqim. Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah pandang sayang dan tidak mungkin terbilang. Sehingga alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita masih sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yang ini merupakan rangkaian daripada kegiatan dan kewajiban kita, bahwa sholat adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga tercurah juga kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di fase magfirah sekarang ini alhamdulillah tamu agung kita hari demi hari akan terus meninggalkan kita, yakni bulan suci Ramadan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-13. Para alim ulama membagi fase-fase dalam bulan Ramadan itu, yaitu 10 hari pertama adalah fase rahmah, Allah akan memberikan rahmat, tentu saja kasih sayangnya. Kemudian fase yang kedua atau 10 hari yang kedua adalah fase magfirah, dan fase yang ketiga adalah itqu minan nar. Secara etimologi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Ramadan itu saya yakin sudah disampaikan oleh para penceramah terdahulu, bahwasanya dibentuk oleh 5 kata, yaitu huruf Ra, kemudian Mim, kemudian Dod, ada tasrif huruf Alif, kemudian huruf Nun. 5 huruf itu tentu saja bukan faktor kebetulan, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Huruf yang pertama adalah huruf Ra, merupakan kepanjangan daripada rahmah. Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Tentu saja rahmat ini, kasih sayangnya ini, tentu saja tidak hanya diberikan kepada orang yang bersaum atau diberikan juga kepada orang yang muslim, tetapi diberikan juga kepada orang yang di luar muslim. Apa buktinya hadirin yang dimuliakan Allah? Kalau kita melihat Bapak Ibu belanja barangkali di pasar-pasar, mereka yang menjual aksesoris maupun barangkali baju-baju muslim, tidak semuanya orang muslim, tapi banyak juga yang non muslim. Inilah kasih sayang Gusti Allah yang luar biasa diberikan kepada kita maupun ke yang muslim. Nah, tentu saja hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak hanya ingin dikasih, tetapi sebagaimana slogan kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita tidak hanya ingin dikasih, tetapi juga ingin disayang. Kemudian huruf yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah, yaitu huruf Mim. Ini merupakan kepanjangan daripada magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali hadirin yang dimuliakan oleh Allah menyampaikan bahwa magfirah itu bukan hanya pengampunan, tetapi maknanya lebih luas adalah maha menutupi. Apa maknanya hadirin yang dimuliakan Allah? Kata beliau bahwasanya dalam diri manusia ini ada yang terlihat oleh mata yang dinamakan dengan sifat yang sifatnya tentu saja konkret, ada yang tidak terlihat oleh mata, yaitu abstrak. Nah, yang abstrak inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau diibaratkan dalam bentuk fisik kita,
Bapak dan Ibu bisa dibayangkan bahwa di dalam tubuh kita ini yang terbalut dengan kulit yang luar biasa ini, tentu saja Bapak dan Ibu ada bagian-bagian kotor yang manakala Allah memperlihatkannya, tidak menutupinya, kita akan malu dan akan jijik. Apa itu hadirin yang bukan Allah? Di dalam perut kita tentu saja Bapak dan Ibu, hasil barangkali kita makan apapun di bulan puasa ini tentu saja sama aja, hasilnya memang berakhir dengan kotoran. Manakala Allah tidak menutupi dengan kulit yang bagus di dalam perut kita, bisa dibayangkan, jangankan orang lain, kita pun yang melihatnya akan jijik. Inilah Imam Ghazali mengatakan bahwa Allah dengan maha ghafurnya menutupi hal-hal yang sifatnya terlihat. Kemudian yang kedua, menutupi yang kedua dari kata ghafara ini Bapak dan Ibu, kata Imam Al-Ghazali itu, Allah menutup kepada hal-hal yang sifatnya abstrak. Apa itu? Salah satunya perasaan. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, manakala saya mengetahui bagaimana mungkin ada seseorang yang tidak suka kepada saya, ataupun mungkin Anda mengetahui Bapak dan Ibu yang hadir di sini, ada teman yang hadir di majelis ini tidak suka dan kelihatan. Saya kira Bapak dan Ibu ini akan terjadi mungkin hal-hal yang tidak kita diinginkan. Nah, Allah menutupinya dengan sifat al-ghafurnya, yaitu menutupi apa yang tidak pernah dilihatnya itu dengan tentu saja dengan menutupi yang sifatnya abstrak tadi. Saya misalnya dengan Prof Endang tidak suka kepada saya, tapi diperlihatkan oleh Gusti Allah ya jangan-jangan nggak mungkin saya bisa berdampingan dengan beliau, itu pun sebaliknya. Inilah hebatnya Bapak dan Ibu Gusti Allah dengan maha al-ghafurnya, kata Al-Ghazali, dengan maha menutupinya. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kata Ramadan ini dibentuk dengan huruf dod. Ini merupakan kepanjangan dari domanun al-jannah, jaminan. Tentu saja bagi orang yang bersaum, insya Allah akan masuk surga. Nah, pintu yang dikhususkan untuk orang yang bersaum di bulan Ramadan itu adalah babu royan. Banyak macam-macam pintu menuju ke surga itu, tetapi babu royan hanya dikhususkan untuk orang yang bersaum. Tentu saja hadirin yang kenal Allah, puasa yang bagaimana yang akan diterima oleh Allah? Tentu saja kalau kita lihat klasifikasinya, Bapak dan Ibu, kita ini mungkin baru termasuk saumnya saum orang awam yang hanya mampu menahan lapar dan dahaganya saja. Sementara kita belum masuk ke saum yang sifatnya khusus, apalagi khusus kan gitu. Ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sekecil apapun tentu saja ibadah kita, tentu saja di hadapan Allah ini merupakan hal-hal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hadirin yang bukan Allah, bahwa kata Ramadan ini dibentuk oleh kata alif, yaitu merupakan kepanjangan huruf alif ini adalah amanun minanam. Alif ini adalah amanun minanam. Ini insya Allah bagi orang yang bersaum, kita jauh tentu saja dari siksa api neraka. Bahkan para alim, para ulama mengatakan bahwa kita gembiranya saja menyambut hari Ramadan itu sudah kita dijauhkan dari api neraka. Apalagi tentu saja melakukan saum-saum, bukan hanya saum menahan lapar dan dahaganya saja, tetapi mampu menahan lisannya, menahan pandangannya, menahan pendengarannya, dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang lupa, hadirin yang kenal Allah, kita mampu menahan lapar dan dahaga, akan tetapi hal-hal yang lain, ucapan kita kadang-kadang sering menyakitkan orang lain. Makanya pantas Bapak dan Ibu, para ahli pujangga itu mengatakan, pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Ini saya kira bukan hanya bahasa yang halus Bapak dan Ibu, tetapi demikian. Manakala kita kalau sakit dan sakit lahir, tentu saja obatnya banyak. Tetapi manakala hati kita sudah tersakiti oleh orang lain, kadang-kadang kita suka lupa. Bahkan tentu saja sekarang al-ghafur, siapapun tentu saja yang berbuat salah kepada kita, mari kita saling melupakan tentu saja, dan diisi dengan hal yang kebaikan. Dan terakhir, tentu saja
Ramadan itu huruf nun yang merupakan nurullah. Ini ada yang mengatakan, para alim ulama mengatakan ini cahayanya Gusti Allah, yaitu akan turun malam Lailatul Qadar, yang tentu saja kita juga tidak tahu, kita hanya memprediksi dan kita membaca. Ada yang mengatakan di malam-malam terakhir, malam ganjil dan tapi yang jelas Bapak dan Ibu, tentu saja malam Lailatul Qadar ini akan turun tentu saja di bulan Ramadan. Tapi kita tidak tahu apakah di awal, apakah di akhir, atau mungkin di tengah-tengah. Hadirin yang dikenal Allah, tentu saja goalnya daripada pekerjaan kita atau amalan kita yang namanya saum ini, yaitu akan kembali menjadi insan-insan yang la'alakum tatakun. Tentu saja menjadi orang yang bertakwa. Imam Qushairi mengatakan, apa sih ciri orang yang bertakwa itu? Satu, tentu saja huruf di awal huruf ta yang ada tawadu. Orang yang berpuasa harus menghasilkan orang-orang yang rendah hati. Sebab takwa dibentuk oleh huruf ta, salah satunya itu tawadu. Tidak boleh sombong. Apa yang disombongkan oleh kita? Hari ini kita diberi kekuasaan, hari ini kita diberi ilmu, hari ini diberi harta, Allah mudah untuk mengambilnya semua. Ini tentu saja makna daripada takwa yang menjadikan goalnya daripada ibadah saum ini. Kita harus melahirkan orang-orang yang tawadu atau rendah hati, tetapi bukan rendah diri. Yang kedua yaitu huruf qaf, yaitu qanaah. Mari kita, Bapak dan Ibu, dalam berpuasa ini tentu saja kita harus memilih diri kita tidak berhidup konsumtif, tetapi kita mencukupkan yang ada. Apapun yang diberikan oleh Allah kita terima, tetapi bukan berarti mengurangi usaha kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Sebab yakin Allah akan memberi sesuatu yang menjadi kebutuhan, tetapi bukan yang merupakan keinginan. Kebutuhan insya Allah akan jamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian huruf takwa tersebut yaitu merupakan huruf wawu, yaitu huruf waro, dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat yang subhat. Tentu saja jangankan yang haram, yang subhat pun kita jauhi. Dan yang terakhir huruf takwa itu bentuk kalau iya, yaitu yakin. Tentu saja hadirin yang mengenal Allah, kita harus yakin bahwa amal ibadah kita dengan maha kasih sayangnya Gusti Allah, dengan maha pengampunannya Gusti Allah, al-ghafurnya Gusti Allah, mudah-mudahan ibadah saum kita baik yang sudah dilaksanakan maupun ke depan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja hadirin yang bukan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sudah tersampaikan oleh ustadz-ustadz terdahulu, tetapi setidak-tidaknya kita mengulang, sebabkan saya terinspirasi dengan kata-kata beliau Pak Rektor, bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita ucapkan, kan gitu ya. Apa yang akan kita ucapkan itulah yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan dengan terus-menerus diulang-ulang dengan cara menjadi habit, menjadi kebiasaan, itulah takdir kita. Beliau menyetir juga dari pendapatnya Margaret Thatcher ya, Perdana Menteri Inggris, mengatakannya begitu. Jadi apa yang kita pikirkan yang akan kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan itulah yang akan kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan dengan cara terus-menerus menjadi sebuah habit atau kebiasaan, itulah takdir kita. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang akan menjadi takdir kita tentu saja dari pikiran kita. Yang terpenting kita husnudon, tidak boleh suudon. Mudah-mudahan puasa akan membentuk perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih hadirin yang Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.